pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Hari ini 6 Desember 2020. Kita akan memulai ibadah pagi kita pagi hari ini dengan saat teduh. Seruan berbakti pagi hari ini diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita nyanyikan nyanyian pujian kita dari NP 12, Girakanlah Hatimu. Nyanyian pujian nomor 12, Geramkan Hatimu, kita akan nyanyikan 3 bait. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ya Bapa kami yang bertetap di kerajaan surga. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang kehadirat-Mu, untuk beribadah kepada-Mu. Walaupun kami tidak bersama, tapi kami di rumah masing-masing dapat melakukan ibadah kami kepada-Mu ya Bapa. Berkatilah ya Tuhan ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan dapat membawa berkat bagi banyak orang.
Dan biarlah firman-Mu menuntun kami ke jalan. Untuk teman-teman juga ya Tuhan yang di rumah, mohon berkati mereka juga Tuhan dalam kehidupan mereka dan dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya kami semua dapat merasakan kesatuan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba mau serahkan waktu ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Mohon pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian tema kita dari nyanyian pujian nomor 59, Hai Dunia Bersukalah. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 yang berjudul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita angkat sebuah lagu pujian, Hai Kristen Pujilah. Nyanyian pujian nomor 37, Hai Kristen Pujilah, kita nyanyikan 3 bait. Haleluya.
Mari kita doakan bangsa dan negara kita, Gereja Gabungan Gereja Baptis Indonesia, dan Persekutuan Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Silakan saudara semuanya mendukung doa syafaat ini dengan menundukkan kepala dan masing-masing berdoa di dalam hati. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, puji dan syukur senantiasa kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk tangan kasih-Mu yang senantiasa menolong, menyertai dan memberkati kami dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, dan semuanya Tuhan berkati dengan luar biasa. Biarlah melalui ini kami senantiasa tetap mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mensyukuri untuk kemajuan yang terjadi di negara kami ini. Kami mau berdoa untuk para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, DPRD, para pemimpin, gubernur, wali kota, bupati, sampai dengan tingkat yang terendah. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik. Bapa, kami serahkan negara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami mau berdoa untuk para pimpinan, baik untuk pimpinan pusat maupun juga BPD. Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Sehingga di dalam setiap program-program yang kami rencanakan, kami jalankan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati juga setiap pendeta yang ada dalam naungan gabungan Gereja Baptis Indonesia ini. Masing-masing dapat melakukan tugasnya dengan pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Kami mensyukuri gereja kami ini, meskipun gereja kami tidak terlalu besar, tapi kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Tuhan memberkati kesepakatan di dalam kami setiap Jumat, sehingga dengan bergandengan tangan kami boleh melakukan setiap rencana, setiap program di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk dukungan setiap Jumat. Kami bersyukur juga untuk gembala sidang kami, Pendeta Yakobus Wuryanto. Tuhan berkati pendeta, Tuhan berkati istri dan anak-anaknya. Biarlah visi dan misinya untuk mengembangkan gereja ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Panitia perancang yang mendukung pelayan di gereja ini, Tuhan juga memberkati mereka dengan program mereka masing-masing yang akan mendukung untuk perkembangan Gereja Baptis Cikarang ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat dalam situasi pandemi ini, biarlah kami tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kami tetap meyakini bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun mungkin banyak tantangan yang kami hadapi, ada masalah yang saat ini sedang kami alami. Tapi dengan sehati kami datang kepadamu dan kami memohon kepadamu Tuhan. Tuhan tolong jikalau pada saat ini ada yang sakit, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Jika ada di antara mereka, di antara teman-teman kami, saudara seiman kami yang sedang punya masalah, Tuhan tolong angkat masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Sehingga mereka kembali dapat mengalami sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun sampai saat ini kami mesti harus beribadah secara online, Tuhan tolong Tuhan agar dengan sehati kami tetap mendukung ibadah ini dengan baik. Setiap jemaat dengan setia untuk mengikuti ibadah setiap minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum memberikan persembahan, mari kita nyanyikan sebuah lagu lagi dari nyanyian pujian nomor 54, Kami Tiga Orang Majus. Kita akan nyanyikan
Kami 3 orang majus, bait pertama, ketiga, dan kelima. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami akan menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau kuduskan dan sucikan Tuhan. Melalui gereja ini, boleh pelayanan-pelayanan dilakukan. Karena itu Tuhan kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan doksologi kita, berkati persembahanmu. Berkati
tanda bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan bahkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Yakobus Puryanto. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa hari ini dimanapun saudara berada, baik di rumah maupun dimanapun saudara berada, semangat Natal ada di dalam hati saudara. Meskipun saat ini dalam minggu yang pertama dalam bulan Desember ini kita tidak bisa bersama-sama beribadah di sebuah gedung, namun kami percaya bahwa secara hati, secara jiwa kita sedang bersekutu di dalam roh. Biarlah kita tetap menjaga semangat kita, Tuhan, kita tetap menjaga sukacita kita, dan semua itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di hati kita, maka semangat sukacita itu ada dalam hati kita. Mungkin tahun ini adalah tahun yang sangat bersejarah dalam sepanjang perjalanan umat Kristen, karena kita merayakan Natal kita di tengah-tengah pandemik dengan keberadaan seperti ini. Dan mari kita gunakan momentum ini sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Yesus lahir di hati kita. Saudaraku sekalian, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa, minta hikmat dan pimpinan daripada Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini sangat unik karena akan agak sedikit melayang-layang, saudara. Tapi biarlah pertolongan Roh Kudus menolong kita untuk menerjemahkan firman Tuhan dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami merindukan pertolongan yang daripada Roh Kudus. Pimpin hamba-Mu ini untuk berbicara, menyampaikan apa yang Engkau inginkan, menyampaikan kebenaran-Mu, supaya kami semua diberkati, dipulihkan, dihidupi oleh firman Tuhan hari ini. Semakin kuat, semakin beriman, semakin berpengharapan, semakin berpegang hanya pada satu nama, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan untuk saudara firman Tuhan ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kalau ada orang yang bertanya kepada saudara, pada kita, siapakah Yesus itu? Satu pertanyaan yang sederhana kan? Kita selama ini berdoa dalam nama Yesus. Kita selama ini menyembah Yesus, memuji nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Selama ini yang kita puja, kita sembah adalah Yesus. Tetapi saya ingin bertanya kepada saudara, siapakah Yesus yang engkau sembah itu? Saudara, ini pertanyaan yang sama seperti yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus, mengenal Yesus, melihat Yesus mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bisa dibangkitkan, orang gila, kerasukan setan diusir dengan kuasa yang begitu luar biasa. Selama ini mereka menyaksikan dan mengalami, melihat langsung. Yesus berkata kepada dia, bertanya, siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab, kata orang, engkau adalah Mesias yang dijanjikan. Kata orang, engkau adalah seorang nabi yang besar. Kata orang. Lalu Yesus bertanya, kalau begitu, menurut kamu, siapakah aku ini? Saudaraku sekalian, mungkin jika kita adalah orang-orang yang hidup segenerasi dengan Yesus 2000 tahun yang lalu, hidup pada zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, mungkin kita juga akan mengatakan yang sama, menjawab yang sama, bahwa engkau adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab Taurat. Engkaulah yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan tentara Romawi. Engkau adalah pahlawan reformator. Engkau adalah pembebas dan harapan bagi bangsa Yahudi. Engkau adalah pembela kaum-kaum orang-orang yang termarginalkan. Engkau adalah tokoh politik, pemimpin perang. Ada banyak jawaban. Barangkali juga ada jawaban dari tetangga-tetangganya Yesus. Bukankah engkau ini adalah anaknya Yusuf tukang kayu itu? Bukankah engkau ini adalah anaknya Maria itu? Iya, dia Maria. Mungkin tetangga-tetangga akan mengatakan demikian. Atau bahkan mungkin saudara-saudara Yesus yang lahir dari seorang Maria, dari keluarga Yusuf ini juga akan mengatakan, engkau kan saudaraku, aku mengenal engkau dari kecil. Saudara, mungkin ada jawaban-jawaban dari mulai yang sederhana sampai dengan yang paling istimewa. Engkau adalah seorang nabi yang besar yang diutus Allah pada zamannya. Tapi saudara, hari ini saya ingin berkata, menyampaikan satu kebenaran, bahwa Yesus jauh lebih besar daripada apa yang saya sebutkan tadi. Dia lebih besar daripada Musa, Abraham, Elia. Dia lebih besar daripada sekedar nabi-nabi besar. Dia lebih besar daripada seorang nabi yang hanya bisa menyembuhkan, yang hanya bisa mengobati sakit, yang hanya bisa membangkitkan orang mati. Dia jauh lebih besar dari sekedar manusia yang hidup 33,5 tahun. Dia jauh lebih besar daripada seorang manusia yang dilahirkan dari seorang Maria dan mempunyai ayah seorang Yusuf. Dia jauh lebih besar daripada itu. Karena apa? Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang kekal. Firman Tuhan katakan di sini apa? Pada mulanya adalah firman. Saudaraku sekalian, Injil Yohanes ini dimaksudkan, ditulis untuk menunjukkan siapa? Dalam ayat ini untuk menunjukkan keilahian Yesus, yang bukan hanya sekedar manusia saja, tetapi dia mempunyai sifat-sifat ilahi. Karena memang bukan hanya manusia ilahi saja, tetapi dia adalah Allah. Dia ada. Di sini katakan apa? NRK, pada mulanya.
Yang permulaan, in the beginning, yang awal, itu adalah apa? Firman. Dia adalah Allah yang kekal. Saudaraku sekalian, dia lebih besar daripada yang saya sebutkan di awal tadi. Dia bukan sekedar manusia yang hidup 33,5 tahun saja. Dia bukan sekedar pahlawan reformator yang hidup 2000 tahun lalu saja. Dia bukan sekedar manusia itu saja. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Yesus kita berdoa. Di dalam nama Yesus kita berserah. Di dalam nama Yesus kita mengusir setan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita melakukan ini itu. Karena apa? Karena dia itu adalah yang awal. Dia itu adalah pada mulanya. Semua belum ada, dia sudah ada. Itu yang disebut praeksistensi Yesus. Yesus ada sebelum manusia Yesus itu ada. Yesus ada sebelum 33,5 tahun itu ada. Yesus itu sudah ada. Karena dia adalah Allah yang kekal. Saudaraku sekalian, di dalam ilmu perkelenikan, perdukunan, okultisme dan lain sebagainya, kita mungkin pernah mendengar namanya jimat yang diwujudkan dalam batu akik, batu inilah, keris inilah dan lain sebagainya, dan segala macam pergamanan. Dan biasanya dulu saya pernah tanya, ya ngobrol-ngobrol, bahwa apa? Kalau batu ini lebih tua, saudaraku sekalian, maka batu yang lebih muda ini akan dipites, kalah, tendang. Lalu batu ini juga akan dikalahkan oleh gaman yang lain, yang lebih tua lagi, pites lagi. Karena apa? Lebih tua, lebih tua, lebih tua. Tetapi saudaraku sekalian, saya ingin sampaikan firman Tuhan sekali, kalau gitu, ya, kalau begitu, kalau semua gaman dan segala macam yang diyakini dalam dunia perkelenian itu lebih tua berarti lebih hebat, berarti segala kuasanya itu tunduk kepada nama Yesus. Mengapa? Karena dia adalah yang awal, pada mulanya. Dia adalah kekal. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak berawal dan tidak berakhir. Bingung ya? Dia adalah sesuatu yang sudah ada sebelum dunia ini ada, sebelum manusia Yesus ada, sebelum Maria dan ayahnya dan suaminya itu ada, sebelum murid-muridnya ada, sebelum manusia Adam itu ada, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Itulah yang disebut sebagai praeksistensi Yesus, keberadaan Yesus sebelum Yesus lahir di dalam dunia ini. Jadi saudara, Yesus Kristus itu sudah ada sebelum manusia Yesus yang kita dengar, kita lihat di dalam Alkitab itu ada. Yesus ada bukan hanya 2000 tahun yang lalu dalam sejarah umat manusia, bukan. Tetapi ternyata Yesus ada, sudah ada, telah ada. Sejak semula, sejak segala sesuatu itu belum diciptakan, dia telah ada. Pertanyaan kedua, siapakah wujud Yesus atau pribadi Yesus sebelum dia lahir ke dalam dunia ini? Dikatakan firman Tuhan di sini, mari kita baca lagi dalam ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman ini adalah Allah. Saudaraku sekalian, ini adalah satu kalimat yang susah dipahami untuk logika berpikir kita. Logos. Logos berarti perkataan. Firman, ya, logos itu, firman itu dalam bahasa Yunani adalah logos.
Logos itu adalah perkataan. Jadi perkataan, kata-kata. Seperti saya mengucapkan gini, aku, itu kata-kata, itu perkataan. Firman itu perkataan, tapi kelasnya beda. Karena apa? Karena firman itu perkataan Allah. Nah, perkataan ini adalah perkataan manusia. Jelas beda kelas ya. Jadi berbahagialah saudara yang namanya firman, karena beda kelas. Intermezzo aja. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, perkataan bersama-sama dengan Allah ya, dan perkataan itu adalah Allah. Ini satu kalimat yang susah sekali untuk dipahami loh ya. Susah sekali untuk dimengerti. Kita susah sekali memahami ini maksudnya apa. Loh, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bareng-bareng dengan Allah, tapi kok firman itu juga Allah? Saya ingin sampaikan saudara-saudara untuk mengilustrasikan sebenarnya ya. Manusia itu substansinya adalah tubuh, jiwa, dan roh. Substansi itu berarti terdiri dari sesuatu yang tidak bisa hilang di dalam diri manusia. Itu namanya substansi. Manusia itu substansinya adalah tubuh, jiwa, dan roh. Kalau manusia tidak mempunyai jiwa, hanya roh dan tubuh, itu tidaklah manusia. Tidak bisa dikatakan manusia, entah makhluk apa, nggak tahu, ciptaan Tuhan apa, nggak tahu. Kalau manusia ya, dikatakan manusia tidak mempunyai roh, hanya jiwa dan pikiran, hanya jiwa dan tubuh, saudara sekalian, juga bukan manusia. Apalagi kalau manusia itu hanya jiwa dan roh ya, nggak ada tubuh, ya bukan manusia jelas, entah makhluk apa itu. Kira-kira seperti itu. Nah, dikatakan di sini firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, saudara melihat saya ini, saudara, itu melihat siapa? Saudara, melihat pribadi Wuryanto, betul kan? Kalau saudara melihat saya ini Wuryanto, tubuhnya ini adalah tubuh siapa? Wuryanto, ini Wuryanto asli ini. Nah, perkataan ini adalah, yang saya sampaikan ini adalah perkataan siapa? Wuryanto. Lalu jiwa ini yang berasal, perkataan yang berasal dari jiwa dalam pikiran, dalam hatiku, ini adalah, saudara melihat Wuryanto juga. Roh yang memberi hidup kepada saya sehingga saya bisa bicara dan melayani Tuhan saat ini adalah siapa? Wuryanto. Tiga hal ini bersama-sama dengan saya saat ini. Dan saudara mengatakan saya adalah Wuryanto. Saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan di sini, firman Yesus Kristus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus Kristus, firman itu adalah Allah. Paham ya? Bisa mengerti ya? Jadi firman itu, jadi Yesus Kristus itu adalah substansi Allah. Dia ada bersama-sama dengan Allah sejak sebelum dunia ini dijadikan. Dia adalah Allah yang berfirman. Itu Yesus Kristus. Yang ketiga, saudaraku sekalian, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sebelum ia lahir ke dunia ini? Apa yang dikerjakan oleh firman itu di dalam kekekalan? Firman Tuhan katakan di sini dalam ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Firman Tuhan sangat jelas sekali berbicara kepada kita hari ini bahwa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Allah yang berfirman ini adalah apa? Ia ikut menjadikan segala sesuatu. Kalau tidak percaya saudara, dengan firman Allah, Allah menciptakan segala sesuatu. Mari kita membuka Alkitab di dalam Kejadian, saudara, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai selanjutnya. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan seterusnya seperlunya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita lihat ayat yang ke-9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Firman Allah berkata demikian. Lalu selanjutnya apa yang dikerjakan oleh firman Allah? Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-14, saudara. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ayat yang ke-20, saudara-saudara. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat yang ke-26, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku sekalian, Allah yang berfirman di dalam sejak semula, di dalam awal kehidupan ini, Allah yang berfirman itu menciptakan segala sesuatu. Firman Tuhan persis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Firman. Dan tanpa Dia, siapa Dia? Firman itu. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, betapa berkuasanya Yesus Kristus yang saudara sembah hari ini, saudara. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang berfirman, yang menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, dengan satu perkataan menuruti semuanya. Itu sebabnya tidak heran ketika dalam perjalanan hidupnya selama 33,5 tahun selalu disertai berbagai macam mukjizat yang luar biasa, setan Beelzebul tunduk kepadanya. 2000 setan, pasukan setan ngumpul di dalam diri orang gila. Yesus baru saja nyebrang lalu naik ke daratan. Orang gila kerasukan setan tersebut lari tunggang langgang minta ampun, minta diampuni oleh Yesus. Tunduk kepada Yesus. Segala kuasa alam semesta ini, angin ribut, Dia hanya mengatakan diam, tenanglah. Dikatakan oleh satu perkataan, itulah firman, saudara. Tahukah saudara bahwa bukan dalam nama Musa alam semesta ini tunduk, semua disembuhkan, orang sakit disembuhkan, mukjizat terjadi. Bukan dalam nama Abraham, bukan dalam nama Musa, bukan dalam nama Elia, bukan dalam nama apapun, tetapi satu, dalam nama
Yesus Kristus. Saudaraku sekarang, semakin percayakah saudara dengan Yesus Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan ini? Yesus yang saudara puja, Yesus yang dalam namanya saudara berdoa, menutup doa, dalam nama Yesus aku percaya, amin, adalah Yesus yang berfirman, adalah Allah yang berfirman, Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-firman. Ketika saudara mengatakan dalam nama Yesus, maka sebenarnya kita sedang meyakini bahwa kuasa apapun ada dalam kendali dan otoritas Yesus. Itulah kuasa firman Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan ini ada di dalam diri orang percaya. Ada di dalam Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah sebuah anugerah yang tak terkira yang boleh saudara nikmati dalam kehidupan kita sehari. Bersyukurlah saudara bisa mengenal Yesus. Bersyukurlah saudara banyak orang mendengar tentang Yesus, nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus. Bersyukurlah saudara karena banyak orang mendengar nama Yesus tapi mereka tidak percaya. Tetapi bersyukurlah kita yang mendengar nama Yesus, percaya, berpegang dan berpengharapan, baik di dalam perjalanan kita dalam dunia ini maupun di dalam kehidupan setelah dunia ini dihancurkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Hari ini kami sudah mengenal sedikit tentang Engkau ya Yesus. Otoritasmu begitu luar biasa. Izinkanlah Tuhan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan bila firman yang Engkau beritakan oleh hamba-Mu hari ini betul-betul menguatkan hati kami dimanapun kami berada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, menumbuhkan benih-benih iman. Firman-Mu akan berhasil. Tidak ada kegagalan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Ajaib,
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak ibu bapak dan saudara untuk berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, inilah segala puji sembah kami hanya kepada nama-Mu yang agung, Yesus Kristus, junjungan kami, Raja segala raja. Kami datang kepadamu dan menyerahkan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terimalah Tuhan sebagai persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau mengampuni segala puji sembah kami yang tidak atau kurang sempurna yang kami berikan pada hari ini. Bila Engkau tutup bungkus dengan darah kasih-Mu, dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tidak percuma kami menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkaulah yang memberi hidup bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati rumah tangga kami, rumah tangga orang yang percaya dalam nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati usaha-usaha, pekerjaan yang dikerjakan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap hal yang kami kerjakan. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pujian 363, Tuhanmu memberkatimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus